Jadi hanya sekedar beberapa menit kami disambut oleh Sultan Kacirebonan dan Ibu Ratu yang juga mendukung pentuntasan kasus Vina ini segera. Inilah yang terhormat Bapak Sultan Kacirebonan dan Ibu Ratu yang ternyata sangat cantik. Terima kasih. Mau foto kegantengan gue juga silahkan. Beliau juga jadi mengatakan agar Bapak Jokowi benar-benar membentuk tim pencari fakta untuk kasus Vina ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, makasih semua ya. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Gak apa-apa di samping situ, taruh di samping. Kan kubu berbeda. Mana nih? Mana si Berdiana sini? Mana Berdiana? Hah? Sini. Mana? Pak Yusuf sini Pak di samping. Siapa di sini? Mana Intan? Ayo lah. Ada ya? Boleh, di sini Bang Yuju. Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Marliana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata, ya, di mana tidak ada novum, novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa, pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama hancur. Jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan
ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? KM apa? Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti siapa calon apa? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nopom tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani. Ya, terdapat banyak air mani. Ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mbak Liana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat enggak. Nggak rusak ya? Enggak. Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu remuk, udah nglampre gitu tuh Pak. Oh begitu? Iya. Oke. Tanda-tanda trauma tumpul. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Iya. Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina,
saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai apa tuh? Bagian narkoba. Narkoba betul. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mohon izin Bang. Ya silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia Bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik dia sekarang. Iya. Sudah dilaporkan, oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar. Bapak yang nyuruh berbohong. Tidak benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali komputer belum 15 menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya itu? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Iya. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang harus dituangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Mereka sehat. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksud saya gini Pak, Ini Pak. kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, Nio. yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawanin duluan gitu loh. Itu ada di BAP segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik Bang ya. Bapak sendiri pribadi? Ini Kan Egy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan. Dede. Dede. Aib, Sehat. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Betul. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu ya apa? Fiktif. Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra peradilan atau bukan?
bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan terpidana. Kemudian terpidana tersebut dilakukan pengembangan pemeriksaan sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Iya. Saya tidak. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar puas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang mana ya? Indramayu. Yang dibilang 7 miliar. Iya, Bupati Cirebon. Bupati Cirebon ya? Bupati Cirebon. Yang nuduh gue nyogok, gue lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gue disogok. Saya tambahkan. Apa? 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 Ya justru makanya ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada terpidana di muncullah nama-nama. Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencari keadilan. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang pun masih dikit. Siap Bang. Habis ini harus makan bareng nih Bang. Bang Gentong. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ya, saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan Reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan Reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik Reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke Reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih Bang. Betul. Pertanyaan berikutnya. Sebentar dulu. Nanti. Pak Rudiana, Aep dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Yang pernah melaporkan dari untuk tindak pidana terhadap orang berbuat. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Itu dianiaya. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah. Ya. Pergelangan ini patah. Ya. Terus kemudian ada biru di sini. Ya. Belakang kanan kiri biru juga seperti kena pukulan. Ya. Betul kata Bang tadi kalau kecelakaan itu ada baret Bang. Ya. Ya. Ada. Itu ya ada. Itu seperti kena tumpul. Ya. Kaki kanan itu patah pergelangan. Apanya? Pergelangan kaki belakang patah. Ya. Iya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah.
Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah, kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi, Bang. Di pra peradilan kemarin? Enggak, di pra peradilan? Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan? Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketaprak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah ada perbuatan pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Ini wartawan ini monjong semua nih pada seenaknya aja nulis. Ada Bapak, bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada, Bang. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya tidak kenal Jenderal Bang Muhyiddin. Saya hanya orang biasa. 2016 masa itu, Bang. Bintara yang Ya. nggak mungkin saya kenal pangkat lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Secara logika sepertinya tidak masuk akal, Bang. Tidak masuk ya? Ya, mungkin Bang Mardin bisa menyampaikan. Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak, Bang. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu, Bang, logikanya. Hah? Susah diterima logikanya, Bang. Gitu ya? Iya. Apalagi emang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Itu Iya. dia yang kita. Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di situ? Di Cirebon? Saya tidak tahu. Nggak ada. Ya kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di SCBD ya nggak? Biar bisa berdansa ya nggak? Ya? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya kepada Pak Rudiana.